Nah, pada video kali ini aku bakalan ngasih tahu sedikit treatment yang biasanya aku pakai buat Cana Stewanti. Sebelum masuk ke treatmentnya, kita pengenalan dulu ya tentang Cana Stewanti. Cana Stewanti itu berasal dari negara India dan ditemukan juga di Nepal dan juga negara Bangladesh. Cana Stewanti termasuk dalam dwarf cana, di mana dia maksimal size-nya itu antara 25 sampai 30-an cm. Biasanya kalau di akuarium itu pertumbuhannya lebih lama daripada di alam. Nah, di alamnya sendiri, Cana Stewanti itu menyukai air-air yang bersih, jernih, yang bisa dikatakan fresh water ya. Bukan seperti cana yang suka tinggal di lumpur, kayak maru yang sukanya tinggal di air yang agak keruh, agak pH-nya rendah. Kalau Cana Stewanti ini dia sukanya air yang jernih dan segar, itu ya. Terus Cana Stewanti ini jenisnya ada beberapa, diantaranya Cana Stewanti Himalaya, Cana Stewanti Arunakal, Cana Stewanti Kalikola, dan juga ada Cana Stewanti Karbi. Itu sedikit pengenalan tentang Cana Stewanti. Nah, untuk memprogres cana biar hasilnya maksimal, kita juga butuh bahan untuk diprogres itu yang bagus. Gimana caranya mencari bahan yang bagus? Teman-teman bisa lihat dari indukannya. Nah, pertama itu dilihat dari indukannya. Gimana sih indukannya, bagus enggak? Dari dotnya bagus enggak? Rimnya keluar apa enggak? Dan genetiknya bagus atau enggak, gitulah dilihat ya. Pertama dari indukannya. Nah, kalau teman-teman udah indukannya dapat nih cocok yang bagus, teman-teman bisa lihat lagi dari perawatan dari peternaknya itu. Dari peternak itu bagus enggak sih airnya, asal-asalan ataukah airnya bagus, terus pakannya bagus apa enggak. Nah, pakan yang bagus atau enggak itu biasanya kalau untuk ukuran kecil memang pakai cacing atau kutir ataupun jentik nyamuk juga bisa, tapi banyakkan pakai cacing sutra ya. Nah, kalian teman-teman cari yang udah makan pelet biar hasilnya tuh buat progres tinggal enak lah pokoknya buat ngelanjutinnya. Dicari yang udah makan pelet. Itu tadi dilihat dari indukan sama perawatannya. Kalau bisa nyari yang bagus, terus dilihat juga anatominya. Anatomi itu yang bagus, kalau bisa yang ekornya udah kelihatan lebar, siripnya kelihatan lebar, dan bakat dotnya biasanya walaupun kecil, dia bakat dotnya tuh udah kelihatan banyaknya. Nah, itu paling oke buat di progres. Nah, kalau teman-teman udah milih bahan Cana Stewanti yang bagus, tahap selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mempersiapkan tanknya. Sebelum masuk ke tahap treatment pakan dan lain-lain, kita masuk ke settingan tank dulu. Kalau di tempat kita di sini biasanya menggunakan settingan pasir gelap atau pakai pasir malang hitam, terus backgroundnya putih. Fungsinya untuk apa? Pasir malang hitam itu digunakan untuk mempertegas atau mempertebal dot hitamnya. Kalau kita pakai pasirnya putih, pertumbuhan dotnya itu memang ada, tapi dia dotnya akan samar-samar. Tapi kalau kita pakai pasir hitam atau pasir gelap, nanti dotnya itu tumbuhnya maksimal bisa gelap, bisa tegas lah kayak gitu ya. Nah, fungsinya kita pakai background yang putih itu untuk ngimbangin warna badan yang gelap tadi. Kalau kita pakai sama-sama gelap itu nanti terlalu gelap banget, jadi nanti ya kurang enak dipandang lah, jadi kayak hitam banget gitu kan, ya nggak kayak Stewanti. Tapi teman-teman juga jangan khawatir, kenapa kok kita pakai pasir hitam nanti badannya gosong, takutnya sampai gede jadi gosong. Enggak, nanti kalau udah dotnya udah oke nih ya, kita masukin ke pasir putih pun, pasir cerah atau pasir merah, nanti badannya akan ikut tambah cerah mengikuti pasir yang ada, tapi dengan dot yang udah tebel. Nah, itu fungsinya kita ngejar dot dulu. Kalau kita ngejarnya langsung dipandang enak tanpa progres dotnya dulu, nanti biasanya tambah gede pun nanti dotnya akan samar-samar, jadi susah tegasnya. Kalau bisa pakai bawah yang gelap, backgroundnya yang putih. Itu tadi yang pertama setelah memilih bahan yang bagus. Kemudian selanjutnya setting tank yang cocok untuk progres dotnya. Kalau settingan tanknya udah oke, teman-teman harus memperhatikan juga nutrisi yang dikasih ke ikan atau pakannya. Nah, untuk progres cana, khususnya Cana Stewanti, teman-teman nggak bisa asal-asalan ngasih pakan kayak mungkin cacing terus ulet hongkong terus, itu nggak bisa. Teman-teman harus ngasih nutrisi lebih biar pertumbuhan dot dan warnanya itu maksimal. Nah, di sini kita tiap harinya itu kasih pakan pelet. Hariannya tuh pelet. Nah, pelet itu fungsinya selain mempercepat pertumbuhan dot, memaksimalkan pertumbuhan dot, juga menebalkan warna pada ikan Stewanti. Nah, di siripnya Stewanti itu kan warnanya biru ya. Itu kalau kita kasih pelet, walaupun baru 2 minggu, teman-teman bisa ngelihat perubahannya dari sebelum dan sesudah pakai pelet. Karena pelet kan nutrisinya udah diatur sedemikian rupa biar memaksimalkan warna pada ikan. Nah teman-teman kalau mau progres Cana Stewanti harus dikasih pelet
mau nggak mau kalau aku harus dikasih pelet karena ngefeknya itu memang luar biasa di Canas Setiawati. Selain tadi dotnya dan warna di siripnya, ada juga efek ke rimnya ya, karena Canas Setiawati itu kan ada rim oranye. Nah, kita nggak pakai satu pelet aja, biasanya kita pakai pelet multicolor sama pelet yang berwarna merah. Untuk multicolor biasanya kita pakai di birunya sama di seluruhan lah. Nah, warna merahnya itu kita memaksimalkan di rimnya biar oranye itu maksimal. Nah, itu pakai dua pelet, itu biasanya pakai multicolor sama pakai red. Nah, untuk mengimbangi pertumbuhannya biar kalau pertumbuhannya nggak macet kayak lama banget nih pakan pelet kok lama banget, kita pakai juga pakan hidup kayak cacing dan ulat hongkong, tapi itu porsinya cuma 3 hari sekali ya. Untuk tiap hariannya itu tetap pakai pelet. Biasanya kalau di sini sehari sekali, itu malam hari. Kalau teman-teman mau 2 kali bisa, pagi sama malam itu juga bisa, tapi porsinya disesuaikan biar tetap proporsional kayak gitu ya. Itu pakan itu efeknya gede banget, jadi jangan ngasal lah pokoknya. Kalau ngasih pakan tetap harus dikasih pelet karena itu nutrisinya bagus banget. Nah, kalau udah masuk ke pakan, kita masuk ke perawatan. Perawatannya itu karena dia ikan yang sukanya di fresh water yang segar, teman-teman kalau bisa buat ngikip Canas Setiawati pakai filtrasi. Kalau di sini kita utamakan pakai filtrasi karena apa? Canas Setiawati itu kalau udah keruh nanti biasanya buat pertumbuhan warnanya juga kurang, sama dotnya juga kurang. Kalau bisa teman-teman airnya dijaga, kebersihannya, kejernihan airnya dijaga. Nah, selain itu kalau kita pakai filtrasi itu nanti postur badannya tuh bagus. Kalau teman-teman pingin high fin lah, pingin gondrong, pingin ekornya lebar, itu teman-teman pakai filter karena dengan adanya arus itu membuat ikan lebih sering bergerak. Jadi badannya tuh dipacu buat bergerak terus. Badannya nanti jadinya proporsional, bagus, siripnya lebar. Kalau teman-teman nggak pakai filtrasi, biasanya ikannya cuma mojok di bawah, diem. Tapi kalau pakai filtrasi ada air bergerak, ikannya pun ikut aktif. Nah, kayak gitu ya. Perawatannya harus kalau bisa pakai filtrasi. Jadi ada perputaran air, menjaga kebersihan air juga. Gitu. Nah, kalau buat ngelatih mentalnya, semisal teman-teman udah selesai nih, progres komtanknya udah selesai, teman-teman masuk ke single tank. Nah, kalau mau latih mental harus single tank. Nggak bisa teman-teman nanya, bang ini Om Yokan udah ada mentalnya belum? Ya nggak bisa, karena Om Yokan itu ya mentalnya masih koloni. Beda sama nanti kalau teman-teman udah di single tank. Kalau pengen latih mental tadi harus di single tank. Kalau udah di single tank, yang penting ikan aktif dulu. Gimana caranya dia mau respon sama tangan, bisa mainan pakai karet, pakai benda-benda lain. Yang penting setiap ngasih makan kalau bisa diajak interaksi biar ikannya itu aktif. Kalau udah aktif, teman-teman bisa coba pakai cermin. Ya biasanya paling umum dia pakai cermin. Kalau udah cermin mau, biasanya pakai tangan juga mau. Itu tahapnya kayak gitu. Jadi step by step ya, nggak bisa langsung tiba-tiba di single tank langsung mau sama tangan, nggak bisa. Karena Setiawati itu juga mentalnya bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kalau udah galak gampang mangap-mangap, bisa gampang agresif banget. Tapi kadang juga kalau dapatnya yang ikannya kurang agresif agak lama, jadi harus sabar ya. Kayak gitu ya, tadi ada beberapa step-step buat progres Canas Setiawati. Oke, buat video kali ini kita cukupkan segini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport